Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Kalian coba lagi di channel Daily Go. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu bangun tidur kok malah capek. Ternyata ini penyebabnya ya. Jadi kemungkinan banyak kondisi yang biasa kita rasakan ya. Tidur itu nyenyak, tetapi bangun itu kok malah capek. Apa saja penyebabnya? Itu yang akan kita bahas kali ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman Gaya Hidup dan Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, tidur selama 8 jam atau lebih, tapi saat terbangun badan justru terasa lebih lelah dan kekurangan energi. Kondisi ini mungkin pernah Anda alami atau justru sangat sering dialami. Tidur Anda mungkin terlihat sudah cukup secara kuantitas waktu, tapi ternyata secara kualitas tidur Anda justru buruk. Ya. Hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa Anda terbangun dalam keadaan tubuh yang lebih lelah. Kualitas tidur yang buruk bukan hanya mempengaruhi kesehatan, tapi juga mempengaruhi keterampilan kognitif seseorang. Bahkan kualitas tidur yang buruk bisa membuat penilaian secara kognitif terganggu sehingga mengaruhi pengambilan keputusan dan kreativitas seseorang. Kualitas tidur yang buruk bisa terjadi karena sejumlah faktor. Biasanya ini berkaitan dengan kesehatan fisik yang buruk yang dialami seseorang. Satu, kelelahan. Saat lelah, orang mungkin mengantuk, tapi kenyataannya tidak semua rasa lelah bisa membuat Anda tidur dengan cepat dan berkualitas. Saat Anda merasa lelah yang tidak dapat dijelaskan, biasanya karena sakit yang membuat sulit tidur, sudah waktunya melakukan pemeriksaan fisik. Sebab menurut Profesor Kedokteran di Fakultas Kedokteran David Graven di UCLA, Jennifer Martin, rasa lelah itu bisa disebabkan oleh kondisi yang nyeri kronis, ya, kondisi metabolik, atau tiroid anemia hingga penyakit paru obstruktif kronik. Dua, mager alias malas gerak. Dikutip dari CNN, orang yang kurang bergerak, energinya pun kurang dikeluarkan. Kurang gerak membuat tidur Anda tidak berkualitas karena tidak ada keseimbangan energi yang dikeluarkan. Tiga, depresi dan kecemasan. Memiliki kecemasan atau depresi bisa membuat fisik merasa lelah dan kurang berenergi. Hal ini berdampak buruk pada kualitas tidur Anda. Bahkan depresi dan kecemasan juga bisa membuat Anda terbangun tiba-tiba saat tidur, yang semakin membuat kualitas tidur makin buruk. 4. Tidur tidak konsisten. Jadwal tidur yang berubah-ubah bisa merusak kualitas tidur seseorang. Misalnya Anda terbiasa tidur cepat di hari kerja, tapi kemudian begadang di akhir pekan dan akan kembali tidur sesuai jadwal di awal pekan. Kondisi ini bisa membuat kualitas tidur terganggu karena terlalu sering mengubah kebiasaan. 5. Dehidrasi. Lebih dari 50% tubuh terbuat dari air. Saat tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, kewaspadaan akan menurun. Tapi saat yang bersamaan Anda juga merasa ngantuk dan lelah. Meski demikian, jika Anda tidur saat dehidrasi, kualitas tidur justru makin buruk. Sebab cairan yang berguna untuk menjalankan berbagai organ tubuh justru tidak terpengaruh dengan maksimal. 6. Pasangan tidur yang salah dalam tanda kutip. Memiliki teman tidur yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur seseorang. Jika pasangan tidur Anda mendengkur atau tidak bisa diam, bisa membuat Anda terbangun di tengah malam. Oleh karena itu, jika pasangan tidur Anda sering mendengkur, sebaiknya beritahu dia untuk berkonsultasi dengan spesialis tidur demi kebaikan bersama. 7. Gangguan tidur. Gangguan tidur adalah faktor lain yang secara dramatis dapat mengurangi kualitas tidur. Seseorang dengan gangguan tidur mungkin terbangun 50 kali, 100 kali, atau bahkan lebih sepanjang malam. Gangguan tidur lain yang dapat mempengaruhi tingkat energi harian termasuk narkolepsi dan sindrom kaki gelisah. Jika Anda mengalami hal ini, segera lakukan pemeriksaan agar tak jadi masalah berkepanjangan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi kenapa kita itu ya bangun tidur malah bukan tambah bugar, malah tambah lemas dan lelah gitu ya. Ada 7 setidaknya, yaitu kelelahan ya, kemudian malas bergerak atau mager, kemudian depresi dan kecemasan, kemudian tidur tidak konsisten ya, 5 dehidrasi, ke-6 pasangan tidur yang salah ya, 7 gangguan tidur ya. Jadi memang dalam hal kebiasaan sehari-hari sebelum menjelang ya penghantar tidur itu harus dipersiapkan
agar mempunyai suasana yang baik, kemudian pikiran kita ya juga dijauhi dari hal-hal yang berat untuk berpikir atau stres. Dan itu memang harus dipersiapkan ya beberapa waktu atau 1 jam sebelumnya supaya tidur kita itu berkualitas, dan ketika kita sudah bangun ya kita mendapatkan ya kondisi tubuh itu bugar ya, seperti HP yang habis dicas dengan penuh gitu ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana memposisikan tidur kita supaya berkualitas ya, dengan mempersiapkan kondisi sebelumnya agar tidak apa namanya agar terkondisikan menjadi lebih baik ya. Saya juga terus merekomendasikan untuk selalu menjaga kesehatan ya, imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis ya. Jadi propolis ini adalah produk turunan lebah yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Trukia. Manfaatnya antaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian juga kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, pilek, tumor, mah, kanker, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi sapu jagat ya. Kemudian untuk varian yang selanjutnya juga saya rekomendasikan untuk nutrisi otak, yaitu Turkish Propolis Trukia Brain ya. Ini adalah untuk manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, ya, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Trukia. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain, yaitu madu hutan. Ini berasal dari nektar tanaman di hutan yang manfaatnya luar biasa dengan varian bermacam. Sama link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.